Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mohon pertolongan yang daripada Engkau untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Kiranya roh yang daripadamu yang boleh menolong dan menyertai setiap kami. Memberikan kepada kami hati yang taat dan mau mendengar. Menerima kebenaran firman-Mu, serta dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah juga hamba-Mu yang Engkau telah panggil untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan, yang boleh memimpin dan menyertai setiap perkataan kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau percayakan. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini sungguh boleh menolong kami, mengarahkan mata, hati, dan kehidupan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, tolong dan pimpinlah setiap kami. Kami serahkan pembacaan dan perenungan firman pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kebenaran firman Tuhan ini akan kita baca secara bergantian saudara, karena itu saya rindu saudara di rumah dapat membacanya bersama dengan keluarga masing-masing. Saya akan membacakan bagian yang ganjil dan saudara bersama dengan orang-orang di sekitar saudara, keluarga atau siapapun yang ada di sekitar saudara dapat membaca ayat yang kedua. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-10 kita selesai baca bergantian. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Saudara, di satu waktu pada saat saya makan di sebuah warung, saya melihat ada tulisan di sebuah kotak tisu yang menarik perhatian saya, saudara. Tulisannya, langsing tanpa diet dan olahraga. Saudara, saya berhenti sejenak untuk mencerna kata-kata itu dengan baik. Dan saya yakin kalau saudara ada di posisi saya, saudara mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Atau minimal saudara akan memikirkannya dalam hati. Kenapa saudara? Karena hampir mustahil ada satu hal dalam dunia ini yang bisa didapatkan tanpa usaha. Mau langsing saudara, ya harus diet dan olahraga saudara. Saudara, demikianlah sesungguhnya kehidupan kita. Hampir segala sesuatu di dalam dunia ini, segala sesuatu yang kita inginkan dalam dunia ini memiliki tuntutan saudara. Saudara ingin makan, maka saudara harus bekerja. Saudara dituntut untuk dapat menghasilkan uang atau minimal menjadikan makanan dari diri saudara sendiri untuk saudara dapat makan. Saudara ingin sukses,
Maka saudara dituntut untuk giat belajar, menekuni apa yang saudara usahakan, dan bekerja keras agar apa yang saudara harapkan dapat terwujud, dapat tercapai. Saudara ingin keluarga yang baik, maka saudara juga dituntut untuk dapat mengusahakannya. Saudara harus belajar bagaimana menjadi keluarga yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana mengatur waktu, mengelola waktu, mencari nafkah agar semuanya terpenuhi dan terwujudlah keluarga yang baik. Saudara, segala sesuatu di dalam dunia ini menuntut sesuatu. Karena itu tidak heran saudara, jikalau kemudian kita terbiasa. Kita menjadi terbiasa memenuhi tuntutan demi tuntutan dalam kehidupan ini. Maka kita akan mengusahakan, kita akan bekerja, kita akan terus mengupgrade diri agar dapat memenuhi tuntutan demi tuntutan dalam kehidupan ini. Saudara, sebagai seorang Kristen, tentu kita memahami bahwa kehidupan ini bukan hanya perkara jasmani saja. Hidup ini juga adalah tentang perkara rohani. Maka pertanyaan yang dapat kita ajukan terkait tentang hal ini saudara adalah, bagaimana dengan keselamatan? Bagaimana dengan keselamatan? Apa yang dituntut dari keselamatan saudara? Apa yang harus dilakukan oleh manusia agar manusia memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal? Apa tuntutan yang harus kita penuhi agar kita mendapatkan keselamatan? Saudara, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah perkataan Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Paulus datang ke Efesus sekitar tahun 52 Masehi. Pada perjalanan misinya yang ketiga, saudara. Ia mulai memberitakan Injil yang sebenarnya sudah diawali oleh Apolos. Ia membaptis dan kemudian membangun jemaat Kristus di sana yang terus bertumbuh dari hari ke hari. Dan saudara, bagian yang baru saja kita baca dari perkataan-perkataan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Efesus ini secara lebih spesifik membicarakan tentang natur kehidupan orang-orang yang di luar Kristus, membicarakan tentang natur kehidupan antara orang-orang yang di luar Kristus dengan orang-orang yang telah menerima Kristus. Itu yang diperkatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10 ini. Dan saudara, hal yang pertama yang kita dapatkan dari Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 adalah perkataan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara, kata kamu yang diperkatakan Paulus di sini ini menunjuk langsung kepada jemaat Efesus, yang adalah orang-orang Romawi atau Yunani dalam pengertian mereka bukan orang Yahudi. Atau yang dalam bahasa populer pada waktu itu disebut orang-orang Gentile. Mereka adalah orang-orang Gentile. Kamu, Paulus berkata kepada orang-orang di Efesus, kamu orang-orang Efesus, orang-orang Gentile itu adalah orang-orang yang sudah mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa mereka. Saudara, hal yang terpenting yang kita dapatkan dari perkataan Paulus ini saudara, adalah Paulus menyebut orang-orang yang di luar Kristus itu, orang-orang Efesus itu, mati karena dosa dan pelanggaran mereka. Tapi mati bagaimana saudara? Bukankah secara jasmani mereka masih hidup? Bahkan dapat menikmati kehidupan yang mereka jalani. Saudara, tentu kita dapat memahami bahwa yang dimaksud Paulus di sini adalah kematian rohani, spiritual death. Paulus menyebut mereka orang-orang yang di luar Kristus adalah orang-orang yang mati. Perhatikan ini baik-baik saudara, karena Paulus menyebut kata mati di sini. Paulus tidak berkata mereka yang di luar Kristus adalah orang yang sakit
atau orang yang tidak penuh, atau orang yang terhilang, atau orang yang sekedar rusak. Paulus menyebut bahwa mereka yang di luar Kristus adalah orang-orang mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Saudara, dosa adalah persoalan yang membuat manusia terpisah dari Allah. Dan Paulus di sini menggambarkannya dengan ungkapan mengikuti jalan dunia ini dan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hal ini supaya kita memahami konteks yang dibicarakan oleh Paulus tentang hal ini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini dan karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Apa yang dimaksud Paulus di sini, saudara? Saudara, kata mengikuti, saudara dapat membukanya ya dalam Alkitab saudara, Efesus pasal 2 ayat yang kedua supaya saudara dapat mengikuti. Kata mengikuti jalan dunia ini dalam bahasa aslinya disebut aion tou kosmo. Aiona itu artinya jalan. Kosmo itu artinya dunia. Nah saudara, dalam pengertian aslinya, jalan ini arti sebenarnya atau maksud aslinya adalah menjalani, berjalan di dalamnya, menghidupi. Berarti kalau kita mau terjemahkan dengan terjemahan yang lebih mudah kita bisa pahami dalam konteks kita, Paulus berkata kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan-jalan hidup dunia ini. Itu yang dimaksud dengan aion tou kosmo. Dan yang kedua saudara, apa yang dimaksud dengan mentaati penguasa kerajaan angkasa? Saudara, yang dimaksud Paulus penguasa kerajaan angkasa di sini adalah segala hal atau segala penyimpangan yang terjadi oleh karena sebuah kekuatan yang bertentangan dengan Allah, atau yang dalam bahasa sehari-hari kita biasa kita sebut dengan kuasa si jahat, yaitu iblis. Saudara, dalam Efesus pasal yang ke-6 kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal ini. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 di sana dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, Paulus memberikan perkataan yang sangat familiar bagi orang-orang pada saat itu untuk menggambarkan tentang roh jahat. Jadi pada waktu itu orang memahami roh jahat itu adalah penguasa angkasa. Roh-roh jahat di udara. Dan ketika Paulus berkata seperti ini langsung dapat mereka tangkap. Bukan berarti Paulus menyetujui ide ini saudara secara absolut. Bahwa penguasa kerajaan angkasa itu atau roh-roh jahat itu benar-benar punya kekuatan yang hebat. Tetapi Paulus menggunakan gambaran ini supaya orang-orang Efesus mengerti apa yang dimaksud Paulus. Tetapi dalam bahasa kita saudara, kita mengerti ini tentang kekuatan si jahat. Kekuatan iblis yang dapat menjelma dalam hal apapun. Saudara, hendaknya kita tidak menjadi orang yang hidup dalam dua ekstrim pemahaman yang kurang tepat tentang kuasa si jahat. Satu sisi ada orang yang meremehkan kuasa si jahat. Itu tidak adalah begitu. Tapi di satu sisi ada orang yang begitu ketakutan dengan iblis, dengan kuasa jahat ini saudara. Sehingga menganggap Allah itu tidak begitu berkuasa untuk menangani problem-problem mengenai kuasa si jahat ini. Saudara, kita tidak boleh menyepelekan, tetapi kita juga tidak boleh terlalu takut karena kita hidup di bawah pemeliharaan Tuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan jalan-jalan dunia ini saudara? Jalan-jalan dunia ini berarti mengacu pada segala hal yang ada dalam dunia ini. Yang membuat manusia karena keberdosaannya semakin hidup dalam kejahatan, semakin hina, semakin kotor, dan semakin menyimpang dari Allah. Saudara, kota Efesus pada waktu itu dapat kita sebut sebagai kota metropolitan. Kita tahu ya kota metropolitan itu seperti apa. Efesus adalah kota yang sangat besar, kota persimpangan,
di mana dia dekat juga dengan pelabuhan dan banyak orang singgah ke kota ini. Mereka bahkan punya kuil yang sangat besar, mereka punya panggung teater yang sangat besar untuk tempat hiburan mereka. Dan karena ini adalah kota metropolitan, maka kita sudah tidak heran lagi dengan hadirnya pelacuran di sana misalnya. Atau juga dengan hadirnya penipuan demi penipuan. Atau dengan hadirnya berbagai macam kejahatan, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya di kota Efesus ini, saudara. Saudara, bukankah kita juga familiar dengan hal seperti itu di kehidupan modern ini? Banyak orang yang mengikuti jalan dunia ini menganggap semuanya adalah kenikmatan yang pantas untuk dinikmati, dialami, dirasakan mumpung hidup dalam dunia ini. Maka orang-orang menjalani jalan kehidupan di dunia ini yang jahat dan mereka menghidupi kehidupan seperti itu. Dan yang kedua, saudara, yang dapat kita pikirkan tentang penguasa kerajaan angkasa ini adalah segala hal yang membuat orang-orang Efesus itu hidup dalam ritual-ritual penyembahan yang menjijikkan, yang tidak memimpin pada kesalehan, yang tidak memimpin pada kebenaran, dan bahkan pada keselamatan. Saudara, orang-orang Efesus itu biasa menyembah banyak dewa. Satu dewi yang terkenal di tengah kota Efesus pada waktu itu adalah Dewi Diana. Mohon maaf saudara, Dewi Diana itu digambarkan sebagai sosok dewi yang punya banyak benjolan di dalam tubuhnya, mohon maaf seperti payudara. Jadi mereka menyembah dan di bait yang mereka sebut suci, kuil mereka melakukan pelacuran-pelacuran bakti. Sebagai wujud mereka menyembah Dewi kesuburan itu. Sebagai wujud bahwa mereka menyatakan iman mereka, kesalehan mereka. Jadi penyembahan-penyembahan mereka, aktivitas religius mereka adalah aktivitas yang cemar. Soalnya kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, mengingat ada orang-orang yang menyebut mereka melakukan tindakan religius. Tetapi sebetulnya yang dilakukan adalah hal-hal yang cemar. Bukankah itu sama? Misalnya saudara, atas nama agama membunuh orang lain. Atau misalnya juga atas nama Allah bahkan menipu jemaat. Saudara, maka sesungguhnya apa yang terjadi di masa orang-orang di zaman Efesus yang disebutkan Paulus di kitab Efesus ini dengan kita hari ini nampaknya tidak jauh berbeda. Kita masih menghadapi persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan yang sama. Yang menarik saudara, Paulus kemudian melanjutkan perkataannya dengan berkata, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus di sini? Apa maksudnya saudara? Jikalau sebelumnya Paulus menunjuk orang-orang Yunani, orang-orang Romawi di Efesus, kamu. Kali ini dia menggunakan telunjuk yang dia pakai untuk menunjuk orang-orang itu untuk menunjuk dirinya sendiri. Sebenarnya juga kami. Paulus ingin berkata, saudara, apa? Paulus ingin berkata bahwa semua orang tanpa terkecuali, siapapun itu, orang Yunani, orang Yahudi, orang miskin, orang kaya, orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan, semuanya tidak terkecuali siapapun itu, hidup dalam dosa yang pada dasarnya membuat kita semua layak dimurkai oleh Allah. Siapapun saudara, semua, bahkan saudara dan saya, di dalam keberdosaan kita adalah orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah. Saudara, dalam bagian lain Rasul Paulus menjelaskan arti dari hal ini. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Roma pasal 5 ayat yang ke-12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Saudara, semua orang tanpa terkecuali pada dasarnya by root, by nature adalah orang-orang berdosa yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Saudara, manusia di dalam keberdosaannya adalah orang-orang yang layak menerima penghakiman atas dosanya. Semakin ia menyangkali keberdosaan dirinya, semakin manusia akan menyadari betapa berdosanya dirinya. Maka saudara, apa yang dapat dilakukan oleh manusia yang berdosa? Saudara, dulu waktu SD, sekolah saya di kampung, saudara. Di belakang sekolah ada sungai, saudara, yang kalau musim hujan kedalaman airnya itu bisa mencapai 5 meter. Saat jam istirahat, saudara, saya melihat teman-teman saya asik ke belakang sekolah, mereka berenang di sungai tersebut dan menikmati suasana. Saudara, kalau terlihat asik, saya coba ikut-ikutan, saudara. Saya hadir di tengah-tengah mereka dan saya mempersiapkan diri saya untuk berenang. Saudara, Kalimantan Timur adalah lokasi yang dikelilingi oleh sungai. Rata-rata orang Kaltim bisa berenang, saudara, tapi kecuali saya. Jadi saudara, saya melompat dan seperti yang dapat saudara pikirkan, tanpa menunggu waktu yang lama, saya tenggelam. Saudara, pada dasarnya atau by nature, saya tidak punya skill berenang. Tetapi karena saya masih ingin hidup, saya berjuang, saudara. Saya berjuang untuk keluar dari air itu, saya berjuang untuk menyelamatkan diri. Tetapi hasilnya nol. Saya masih ingat sekali, saudara, saya waktu itu hanya bisa menangis di dalam air. Nggak ngerti ya nangisnya gimana, tapi saya sedih sekali dengan keadaan saya. Dan saya sudah pasrah kalaupun saya harus mati. Beruntung, saudara, waktu itu ada teman yang sigap menolong saya, mengeluarkan saya dari air dan memompa keluar banyak air dari dalam tubuh saya sehingga saya tidak jadi mati, saudara. Saudara, penggambaran ini sesungguhnya menjadi penggambaran yang baik untuk menggambarkan natur keberdosaan kita. Apa yang mau dilakukan oleh manusia di dalam keberdosaannya? Saudara, by nature pada dasarnya kita ini adalah orang berdosa. Kita bukan orang yang baik-baik saja, saudara. Kita orang yang pada dasarnya dari akarnya adalah orang yang naturnya berdosa. Maka semakin kita menyangkali diri kita, saudara, semakin kita akan hidup dalam keberdosaan kita. Nah, sekali lagi, tidak ada satu hal pun yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan diri kita. Karena natur dosa kita. Maka sesungguhnya kita adalah orang-orang celaka, saudara. Dalam natur keberdosaan kita, saudara, hanya satu yang dapat kita lakukan. Apa itu, saudara? Pasrah. Pasrah dan menyerahkan diri pada penghakiman Allah yang akan menghukum kita. Namun, saudara, dalam keputusan seperti itu, Paulus kemudian melanjutkan satu kebenaran yang penting yang membalikkan semua keadaan. Paulus berkata di ayat yang keempat, tetapi Allah. Di ayat yang keempat sampai yang kelima, saudara, kita dapat melihat Paulus berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris, kalimat yang terakhir yang baru saja kita dengar tadi disebut by grace you have been saved.
By grace alone, you have been saved. Saudara, semua hanya oleh karena anugerah. Semua hanya oleh karena anugerah. Bukan dengan perbuatan baik kita. Kita manusia cemar, saudara. Perbuatan baik yang kita lakukan hanya akan menghasilkan kecemaran. Bukan dengan amal saleh kita. Bukan dengan kegiatan-kegiatan agama yang tekun kita lakukan. By grace alone, saudara. By grace alone, you have been saved. Saudara, hal ini menjadi salah satu hal penting dalam sejarah reformasi Kristen. Tokoh reformasi awal menyebutkan ada 5 sola yang menjadi dasar iman Kristen. Menjadi fondasi iman Kristen. Yang dirangkumkan dari kebenaran firman Tuhan. Kelima sola itu, saudara, adalah sola scriptura, hanya Alkitab. Lalu sola gratia, hanya anugerah. Sola fide, hanya iman. Solus Christus, hanya Kristus. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, John Piper menjelaskan hubungan semuanya ini dengan penjelasan seperti berikut, saudara. Keberadaan kita secara spiritual dihidupkan kembali. Kita yang sudah mati secara rohani tadi, saudara, seperti yang disebutkan Efesus pasal 2 ayat pertama. Keberadaan kita kemudian dihidupkan kembali secara rohani, spiritual. Dan Allah sungguh-sungguh 100% menjadi bagian kita di dalam Kristus, in Christ. Oleh karena yang pertama, anugerah Allah semata-mata. Yang kedua, oleh karena di atas dasar Kristus semata-mata. Yang kita bisa terima hanya oleh iman semata-mata. Sehingga segala sesuatu itu memimpin kita untuk semata-mata memuliakan Allah. Dan bersama dengan Alkitab semata-mata sebagai otoritas tertinggi yang mengajarkan kepada kita kebenaran, kita terus dipimpin di dalam kebenaran dan dihidupkan di dalam kebenaran. Saya ingin menekankan sola yang kedua, sola gratia. Saudara, semua hanya anugerah. Mau apa, saudara? Kita ini, ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya itu karena kita terlebih dahulu yang disakiti. Kenapa orang sebelum kita bisa menyakiti kita? Karena mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman rasa sakit. Saudara, dosa itu berhubungan satu dengan yang lain. Kita dapat berjalan ke sana kemari sambil menyimpan dendam kemarahan di dalam diri kita yang orang gak tahu, tetapi pada dasarnya kita sadar kita berdosa. Semua hanya oleh karena anugerah, saudara, kalau kita diselamatkan. Saudara mungkin saat ini putus asa dengan keadaan orang terdekat yang sulit untuk hidup benar, hidup baik. Saudara, kalau saudara mengharapkan perubahan hidup, maka berdoalah kepada Tuhan supaya oleh anugerahnya Allah memimpin orang yang saudara kasihi kepada Tuhan. Dan sungguh boleh menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, kita adalah orang yang pada dasarnya berdosa. Kita membunuh, kita merusak, kita menghancurkan diri kita sendiri. Lalu kemudian kita bilang kita mau menyelamatkan diri kita. Saudara, hanya oleh anugerah, sola gratia. Hanya anugerah Tuhan adalah hal terindah yang kita dapatkan dari Allah. Bagi kita manusia berdosa yang telah mati dan layak dimurkai oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Namun saudara, pengertian ini sekali lagi adalah pengertian yang sulit dicerna oleh banyak orang di atas planet ini.
Kenapa saudara? Karena seperti yang saya sempat singgung di awal, manusia terbiasa di tengah dunia ini memenuhi tuntutan demi tuntutan. Maka yang dipikirkan oleh manusia ketika aku ingin mendapatkan sesuatu, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tidak harus melakukan apa-apa, ini seperti sebuah kejanggalan. Orang-orang berkata, saudara, tidak masuk akal ada satu hal di dunia ini yang tidak menuntut apapun. Karena itu sebagian orang berkata kalau kamu ingin masuk surga, kamu harus berbuat baik. Karena dengan semuanya itu, kamu akan dipandang layak oleh Tuhan. Namun saudara, sekali lagi kembali saya mau katakan terhadap pemikiran seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia dalam natur keberdosaannya? Yang benar-benar pada dasarnya membuat dirinya benar-benar tidak layak di hadapan Tuhan. Apapun yang dikerjakan, semuanya hanya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tercemar. Saudara, kalau kita diselamatkan bukan berarti tidak ada sesuatu yang dibayar. Anugerah Tuhan, saudara, kita terima di dalam Kristus. Ada sesuatu yang dibayar, saudara. Dan Tuhan Yesus sudah membayarnya. Saudara, karena Tuhan Yesus Kristuslah yang telah menanggung dosa kita. Dengan memenuhi tuntutan hukuman Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang setelah itu meletakkan kebenarannya. Kebenaran dari Tuhan Yesus itu dilekatkan, dikenakan kepada kita. Jadi kalau kita dibenarkan, itu bukan karena kita yang benar. Tetapi karena kebenaran dari Kristus itulah yang melekat pada kita yang percaya. Sehingga dengan kebenaran itu kita dipandang layak dan benar di hadapan Tuhan. Saudara, semua hanya oleh anugerah. Anugerah di dalam Kristus. Sola gratia. Hanya anugerah semata-mata. Kalau kita diselamatkan, semua hanya karena anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung dosa dan membenarkan kita. Sola gratia. Solus Christus. Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Jangan menjadi orang yang hidup seenaknya dalam dunia ini seolah-olah tidak ada penghakiman yang akan diberikan atas keberdosaan kita. Jangan menjadi seorang yang anti-nomianisme, anti-hukum. Menganggap segala hal boleh dilakukan dalam dunia ini. Karena penghakiman Tuhan nyata atas manusia berdosa. Tapi jangan juga menjadi seorang yang legalis, saudara. Seorang yang melakukan kegiatan-kegiatan agama karena menganggap semuanya itu ada pengaruhnya terhadap keselamatan. Sehingga bisa menghakimi orang lain, menjadi orang Farisi terhadap orang lain. Kamu berdosa, saya tidak berdosa. Saudara, di dalam anugerah Allah, kita melihat keselamatan adalah karya dari Allah, murni dari Allah yang diberikan kepada kita yang tidak mampu berbuat apa-apa untuk keselamatan kita. Supaya kita yang berdosa by nature ini diampuni dosanya dan dibenarkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kiranya Allah menolong setiap kita untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Saudara, di masa pandemi ini kita dibingungkan dengan banyak hal. Kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Ada banyak hal yang membuat kita takut dalam kehidupan ini, saudara. Ada banyak hal yang bisa membuat kita jatuh atau bahkan mengalami kematian dalam hidup ini.
Tetapi saudara, kalau semuanya itu membuat kita takut, tidakkah kita kemudian saat ini menjadi takut lebih dalam lagi karena keberdosaan kita? Dan tidakkah kita menjadi begitu memuliakan Allah? Karena di dalam anugerahnya kita telah diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami baca dan kami renungkan saat ini. Betapa kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami adalah orang yang telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kami. Bahkan apa yang hanya kami pikirkan dalam pikiran kami, semua dengan jelas menyatakan kepada kami bahwa kami adalah orang yang berdosa. Tidak ada kebenaran pada diri kami sedikit pun. Dan kami layak untuk dihukum karenanya. Syukur kepada Engkau ya Allah. Karena hanya anugerah-Mu saja kami dihidupkan kembali. Sekalipun kami telah mati karena dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami berdoa, pimpinlah orang-orang sekitar kami ya Tuhan yang masih menyimpang dari jalan-Mu untuk mengerti anugerah-Mu yang besar ini. Menerima keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami manusia yang berdosa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menanggung dosa kami. Sehingga damai yang daripada Allah yang boleh hadir melingkupi mereka yang kami kasihi dan kami doakan. Demikian juga kami berdoa bagi diri kami sendiri ya Tuhan. Pimpinlah kami agar kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Karena tidaklah layak bagi setiap kami yang telah diampuni dosanya untuk kembali hidup dalam dosa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Pimpin, tolong, dan sertailah setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.